Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin membahas satu masalah yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan. Dan banyak sekali saya jumpai tulisan-tulisan di sosial media tentang masalah ini, yaitu hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berkurban. Apakah benar bahwa memotong kuku dan rambut itu tidak diperkenankan atau diharamkan bagi orang yang ingin berkurban? Maka untuk membahas masalah ini, saya ingin memulai pembahasannya dari orang-orang yang mengharamkan, mereka yang akan berkurban untuk memotong rambut dan kuku, itu berangkat dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang berbunyi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Hadis ini secara lahiriah memang memerintahkan bagi orang yang hendak berkurban untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Di sini redaksinya mengatakan falyumsik, perintah. Dalam ilmu usul fikih, perintah itu yaqtadil wujub, bahwa jika ada sebuah perintah maka itu menunjukkan arti kewajiban. Sehingga jika kita memahami hadis ini secara lahiriah, tidak disinkronkan dengan hadis-hadis yang lain yang membahas tentang masalah ini, maka bisa kita simpulkan, dan banyak orang menyimpulkan, bahwa memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban itu tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah di sini memerintahkan untuk tidak memotong. Tapi yang perlu kita ketahui, ternyata ada satu hadis yang menggeser makna wujub ini, ya, menggeser al-amru yaqtadil wujub itu ke makna yang lain, yaitu makna sunnah. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman. Hadis ini sangat panjang, sehingga saya hanya ingin menyampaikan intinya saja, bahwa Amrah bin Abdurrahman itu mengabarkan, ya, bahwa Ziyad bin Abi Sufyan itu mengirim surat kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Amrah bin Abdurrahman itu menceritakan bahwa Ziyad bin Abi Sufyan itu menulis surat kepada Sayyidah Aisyah, yang isi surat tersebut mengadu suatu kejadian, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, itu pernah berkata bahwa orang yang hendak membayar hadyu atau melaksanakan hadyu itu adalah kurban. Namun namun hadyu itu kurban yang dilaksanakan atau dilakukan di tanah haram. Jadi hadyu dengan kurban itu sama. Hanya saja hadyu itu adalah kurban yang dilakukan di tanah haram. Sedangkan kurban adalah itu dilakukan di luar tanah haram. Jadi setiap hewan yang disembelih, ya, pada hari Idul Adha
ya dan hari tasyrik ya, dan itu diniati untuk berkurban dan dilakukan di luar tanah haram, itu namanya kurban atau udhiyah, itu namanya udhiyah. Tapi jika kurban itu dilakukan di tanah haram, ya itu namanya adalah hadiyu. Nah, Abdullah bin Abbas ini ya itu berkata bahwa orang yang hendak membayar hadiyu ya, maka haram baginya segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhaji. Jadi apapun yang diharamkan bagi orang yang haji, maka diharamkan pula bagi orang yang hendak membayar hadiyu atau menyembelih hadiyu. Nah, pernyataan Abdullah bin Abbas ini disampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ditanyakan tentang kebenarannya. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah itu setelah mendapatkan surat itu kemudian dibaca, Sayyidah Aisyah langsung mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas itu tidak benar. Karena kata Sayyidah Aisyah, karena saya sendiri ya itu suatu ketika pernah mengikat tali ya ke leher hadiyu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah suatu ketika itu mengikat tali ke leher hadiyu ya milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadiyu tersebut diikat kembali oleh Rasulullah dengan tangannya sendiri, ya. Kemudian diserahkan atau dititipkan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ya. Di mana pada waktu itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu akan berangkat haji dan hadiyu itu dititipkan kepada beliau untuk disembelih di tanah haram. Nah, setelah dititipkan, di situ berarti Rasulullah itu adalah orang yang pada waktu itu sudah berniat untuk berkurban di tanah haram. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah itu mengatakan falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un ahallallahu lahu hatta nukhirul hadyu. Ini poin pembahasan kita adalah di sini. Bahwa pada waktu itu tidak diharamkan bagi Rasulullah setelah menyerahkan hadiyu itu kepada Sayyidina Abu Bakar, ya itu tidak diharamkan atasnya ya segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Artinya di situ setelah Rasulullah berkeniatan untuk berkurban di tanah haram, Rasulullah tetap boleh memotong rambut, ya, memotong kuku, ya, memakai wangi-wangian, tidak masalah. Dan itu pernyataan yang sangat jelas sekali disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Dan itu sampai berlangsungnya penyembelihan al-hadyu itu. Maka kalau kita melihat zahir hadis yang pertama, yaitu hadis Ummu Salamah, yang di situ ada perintah untuk tidak memotong rambut dan kuku. Sedangkan di hadis yang kedua, yaitu hadis Amrah binti Abdurrahman, di sini dikatakan bahwa falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un ahallahullahu lahu hatta nuhirul hadyu. Berarti dua hadis ini ada benturan. Di sini ada bertentangan. Nah, bagaimana cara mengompromikan dua hadis itu? Nah, kemudian para ulama mengompromikan dua hadis ini, yaitu hadis Ummu Salamah dengan hadis Amrah bin Abdurrahman itu, dengan mengatakan bahwa perintah yang ada ya pada hadis Ummu Salamah itu bukan perintah wajib, melainkan perintah sunnah. Karena makna wajib itu sudah digeser
ya oleh hadis Amrah binti Abdurrahman yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berkurban di tanah haram, Rasulullah itu tidak diharamkan untuk mengerjakan apapun yang telah dihalalkan oleh Allah sampai hewan kurban itu disembelih. Sehingga jelas dapat kita simpulkan bahwa orang yang hendak berkurban itu tidak diharamkan untuk memotong kuku dan memotong rambut. Tapi sunnah bagi mereka untuk tidak memotongnya sampai hewan kurbannya disembelih atau dipotong. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.